Lanjutan kalam hikmat daripada Ibnu Athaillah berkenaan dengan penderitaan dan cobaan merupakan karakter asli dunia. Sifat asli dunia itu penderitaan dan cobaan. Tidak ada ketenangan dan kesenangan dalam dunia. La tastaghrib uku al-aqdar. Jangan kamu merasa gharib, merasa heran akan terjadi kesulitan atau kekeruhan dalam hidup. Madumta fi hazihi dar, selama kamu berada dalam ini negeri, dalam ini perkampungan yang namanya dunia. Fainaha ma'abrazat, karena sesungguhnya dunia tidak menampakkan ia illa ma huwa mustahiqu wasbiha, kecuali apa yang dianya itu menjadi hak dari sifatnya dunia, dan kecuali apa yang menjadi kewajiban daripada sifatnya dunia. Jadi terjadi kekeruhan dalam hidup, terjadi penderitaan dan cobaan kesempitan hidup dalam dunia. Kita sangat dilarang menganggap heran, merasa heran kenapa mesti terjadi, karena memang itu karakter asli daripada dunia. Karakter asli dunia itulah penderitaan dan kesusahan, bukan ketenangan dan kenyamanan. Sama seperti orang mau ke sawah tapi tidak mau kotor, mau kerja di bengkel tapi tidak mau tangan dan bajunya kena oli ataupun oli bekas. Mungkin karena karakter dunia. Karakter dunia memang diciptakan oleh Tuhan untuk nanggro susah, nanggro cobaan, nanggro bala. Tanya boleh udip dalam nanggronya bersenang, baiklah susah. Jadi kesusahan yang tak alami, kekeruhan dalam hidup yang tak alami, memang karakter asli dari dunia. Dia hanapat tak rasa merasa aneh, merasa hana wajar, merasa broken, kurang pulang sangat, akan kurang rahmat Allah ke danyo. Memang dia gepuduk pandang roh tengah ikut ujian. Kita tengok pada ujian untuk mengat lewat sabo-sabo rokun itulah di jabatan, atau mengat lewat sabo-sabo pendidikan, kehanjut tak protes kan. Mak kupu na ujian ada MD baikna. Memang nanggro doanya nanggro cobaan. Maka ini oleh Ibnu Athaillah, karena penderitaan dan cobaan adalah karakter asli dari dunia. Ingat batanya, la tastaghrib wuku al-aqdar, jangan engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan selama engkau madumta fi hadhihi dar, selama engkau berada di dunia ini. Fa inaha ma'abrazat ila ma huwa mustahiq wasfiha, karena sesungguhnya dunia memang begitulah keadaan dunia. Ma'abrazat, tidak menampakkan, tidak menzahirkan oleh dunia kecuali apa yang menjadi hak dari sifatnya dunia. Begitulah yang patut terjadi dan menjadi karakter asli dunia. Yang ulang-ulang dua ke, ma huwa mustahiq wasfiha dengan wajibu na'tiha, barang yang dianya itu hak dari sifat dunia dan kewajiban dari naatnya dunia. Wajib naatnya kan karakter asli, tidak bisa dipisahkan, wajib lazim. Jadi naat yang wajib, naat sifat yang ka melekat bak sirau-rau urang, ya kan naat yang wajib. Sifat yang ka melekat bak dunia, angka nanggro kesusahan. Jadi termasuk adab urang yang ka arif billah, iaitu jangan merasa heran terhadap sesuatu apa saja yang telah terjadi tajalliha. Karena gebi kesusahan udip pada hakikatnya yang tajalliha kan. Makna tajalliha penampakan kekuasaan Allah pada benda tersebut. Karena hakikatnya tanya le agama ke perintah untuk tunduk dan patuh kepada hukum syariat. Orang kadang-kadang han sempurna dalam beribadat, dalam menjalankan tugasnya untuk tunduk dan patuh kepada hukum syariat, bila tanpa diberikan kepada orang tersebut musibah atau kesulitan hidup. Karena mereka gebi ketenangan hidup yang kan tunduk dan patuh kepada hukum, malah melanggar karena ada kesempatan, adanya kejahatan karena ada
kesempatan. Ada kesempatan, ada dukungan yang mendukung. Maka ini dalam contoh lan Johar kan bukan? Nah, pada perkara yang membuat kerusakan manusia. Pertama, watai luang. Yang kedua, muda, mentang jiwa muda, darah. Adanya kesempatan, alian napeng, kekayaan. Nah, yang membuat mafsadah secara urang. Mahlakah sumber kebinasaan secara urang dari lihai perkara yang sumber di napeng, watai mentang masa mentang muda, alian kesempatan. Kesempatan tanya kat Tuhan. Hai dah purut lesin. Atau kesempatan tanya muda-muda pi hana belanja hana ongko. Hana anggaran sama asid. Maka yang sapat pada manusia lebar kesempatan yang potensi untuk melakukan kerusakan lebih terbuka. Maka baru nampak getanya hamba dan hana kekuasaan, baru mengakui kelemahan diri manakala tanya gebi cobaan dan gebi kesulitan hidup. Yang gebi ketenangan dalam hidup. Hana di hikmah tujuan Allah jadikan dia sebagai hamba. Maka karena karakter dunianya negeri penderitaan dan cobaan, maka hana gebi merasa aneh, terjadi akedarnya dari kadarunan keruh ceko dia kena ceko udip. Definisi daripada istighrab, la tastaghrib istighrab. Gharib kan ji'uh naji. Badal Islam ghariban. Istighrab tuntut ji'uh. Makna istighrab tasyiru syai' ghariban hatta yuta'ajjab minhu. Menjadikan sesuatu itu hal yang aneh sehingga diherankan daripadanya. Itu istighrab. Menganggap sesuatu aneh sehingga heran dikatakan. Pakon le pakon laudik sabi tak egop tenang, tak kafe tenang. Kita yang hanam dia kata iman ke Allah kan berkaya dengan berlempu-lempu bermewah hidup. Yang hanggebi merasa aneh atau merasa heran karena memang karakter dunia negeri penderitaan dan cobaan. Jadi mana istighrab tasyiru syai' ghariban, menjadikan sesuatu gharib hatta yuta'ajjab minhu sehingga herankan daripadanya. Makna akdar kullu ma yaqdiru 'ala nafsi wa yu'limuha, apa saja yang membuat keruh atas jiwa dan wa yu'limuha ilam pedih, membuat jiwa tidak nyaman, membuat jiwa merasa teriris. Apa saja yang membuat jiwa teriris, apa saja yang membuat jiwa merasa keruh, yang kan akdar. Kan akdar makna takdir je ngangkaf, yang ngangke. Buno dalam matan hikam dua lafaz iaitu mustahik wasaf dan wajibuna na'ti. Makna mustahik wasaf sesuatu yang berhak disifatkan. Makna wajib na'at atau yang wajib dinaatkan. Mempak beda yang nak buat penjelasan dalam kitab Iqadul Himam. Beda menyonaat dengan wasaf, menyawasaf yang umur lazimah, perkara-perkara yang melekat. Menyonaan yang awarid, perkara-perkara yang datang kemudian, bisa tidak melekat. Contoh umur lazimah lagi putih, hitam, panjang, pana. Yang perkara melekat bertanya dapat ubah. Contoh naat lagi sakit, sakit memulai balahirkan sampai mati. Hai dah nak jadi tak tahan. Kesenangan, kegembiraan, kesusahan, kegalauan yang mandum naat. Ini ada yang datang kemudian, sudah itu hilang, sudah itu datang lagi, yang kenaan. Yang akan melekat, setidaknya warna adalah hitam, pemati hitam, itu putih, pemati putih, ada hitam ke sampai hitam banget ke, hitam warna ke kena urum. Jadi beda wasaf dengan na'at. Punya wasaf yang umur lazimah kan, sifat-sifat yang akan melekatnya kan wasaf. Di laudip tanya tak egop panjang tanya panik gerok siro de simete kuto. Yang berusaha dan karenanya memang dunianya nang ro penderitaan dan cobaan. Katanya gebi panik oleh Tuhan untuk coba mungkin.
Artinya perokan wasah kan. Menyonaat nyata yang datang sekali-sekali kan. Contoh naat buat langit tak ke lagi fitnah, lagi zalazil, kegoncangan dalam hidup atau musibah gempa, mana gempa tapi man. Ya kenaan. Yang naatnya perkara yang tidak melekat, tidak lazim, hanya sifatnya nata yang lazim. Yang dasar pendapat kipi, yang pendapat mutamad huma syai'un wahid. Raman. Hadis nak bedakan. Yang pendapat ki yang berah punya sifatnya lawazim, melekat. Menyonaat yang awarid datang kemudian di kan melekat. Kan sifat bawaan ke. Kamu beda antara sifat dengan na'an. Maka hilang matan hikam ditulis dua boh. Illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajib na'tiha. Dalam matan hikam ada dua lafaz itu wasaf dan na'an. Apa yang dinampakkan oleh dunia tidak melainkan atau tidak bukan istilahnya. Apa yang dinampakkan oleh dunia melainkan sifatnya dunia dan na'atnya dunia. Sifat yang berhak dimiliki oleh dunia dan na'at yang menjadi melekat pada dunia. Kamu kan abrazan makna azhara. Angka jelas beda antara wasaf dengan na'at.